Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir batin ya, yang paripurna kepada kita semua. Sehingga pada malam istimewa kali ini kita bisa berkumpul lagi dalam kajian ilmu ya, majelis ilmu yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam hambanya yang taat ya, dan memperoleh syafaatnya tentunya di hari akhir kelak. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 16 Ramadan ya, 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 18 April 2022. Kami alumni Gontor Putri 2005 kembali menyelenggarakan kajian majelis ilmu di malam hari ini. Saya Mirna yang akan memandu jalannya kajian istimewa ya kali ini. Jadi istimewa sekali ya karena judulnya sangat menarik. Ini tadabbur ayat-ayat pilihan terkait sabar gitu. Kalau jika di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, insya Allah malam ini kita akan sama-sama menimba ilmu ya, menimba ilmu dari seseorang. Kebetulan ini kakak kelas saya juga yang saya kagumi dari sejak dulu sampai dengan saat ini. Alhamdulillah dipertemukan kembali silaturahmi bersama meskipun secara virtual. Telah hadir bersama kita semua. Di tengah-tengah kita Ustadzah Bangun Prisciwati Zahra LC. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Ustadzah Mirna, ahlan. Ahlan Ustadzah. Ahlan bikum. Ya, sebenarnya ini agak kagok ya sih ngomong bahasa Arab lagi ya. Udah lama, apalagi Ustadzah Bangun ini kalau kita perhatikan kurikulum vitae-nya, mungkin sedikit sharing ya. Ustadzah Bangun Prisciwati Zahra ini, beliau ini kelahiran di Kediri sekian tahun yang lalu ya. Beliau menamatkan sekolah dasar MTS itu di kota Kediri, kota kelahiran beliau. Lalu dilanjutkan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, dan setelah menamatkan di Gontor Putri dilanjutkan dengan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Dan tentunya yang kita tahu ya, mungkin saya perlu info juga bahwa beliau ini seseorang yang prestasi ya, berprestasi, sangatlah muslimah yang bisa kita banggakan. Jadi selama beliau berkuliah di Universitas Al-Azhar ini, beliau memperoleh predikat cum laude. Ya, mumtaz lah ya kalau di Kairo ini. Summa cum laude berarti ya. Nah, lalu juga setelah dari Kairo meneruskan pendidikan kader ulama perempuan ya di Masjid Istiqlal, Masya Allah. Dan saat ini domisilinya di Jakarta ya, menjadi kepala SDS Azhari Islamic School Cilandak. Baik, ini tidak akan berpanjang lebar. Ustadzah Bangun sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita juga udah nggak sabar ya. Judulnya aja sabar, tapi kita udah nggak sabar. Gitu kan ya. Gak apa-apa, karena kita akan segera menuntut ilmu. Ustadzah Bangun, izin Ustadzah, mungkin karena kita tidak hanya mungkin di lingkungan alumni saja, dan juga ada masyarakat yang juga turut mendengarkan ya, menyimak kajian kita di malam hari ini. Mungkin bisa disesuaikan untuk penyampaiannya, itu saja. Silakan Ustadzah Bangun, kami persilakan. Terima kasih Ustadzah Mirna dan sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minal ladzina yaquluna yaf'alun wal ladzina yaf'aluna yukhlisun wal ladzina yukhlisuna yuqbalun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan ini
kita semuanya berkesempatan duduk di majelis ilmu ini. Semoga majelis ilmu kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingin menyapa ini semuanya, Masya Allah, sahabat-sahabat, ustadzah-ustadzah semuanya, ahlan bikum. Uqaddimu aharrut tahani buat antum semuanya, syukron lakum. Sebuah kesempatan yang luar biasa. Mungkin saya ingin sharing saja pada malam yang berbahagia ini tentang asobru fil Quran, tentang sabar di dalam Al-Quran. Kenapa kita umum pembahasan kita, saya mungkin langsung saja tentang sabar. Sabar itu banyak sekali. Kenapa kita kembali ke Al-Quran? Karena Al-Quran sebagai kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammad SAW biwasitah malaikat Jibril yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai tuntunan untuk kita semuanya. Jadi semua hal dalam kehidupan kita tentunya sebetulnya kuncinya sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita kembali ke sana atau kita tidak kembali ke sana. Sebetulnya itu saja. Jadi mengenai ayat-ayat Al-Quran sejatinya di situ adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, dan sumber keselamatan kita semuanya. Tinggal kita ingin kembali ke sana atau tidak. Jadi pada malam yang berbahagia ini izinkan kami sharing sedikit tentang sabar. Jadi mungkin nanti antum ustadzah-ustadzah semua bisa sharing juga, bisa menambahkan atau menceritakan pengalaman-pengalamannya. Jadi pada malam yang berbahagia ini, sabar ingin kita buka sebagaimana Allah berfirman banyak sekali ayat-ayat tentang sabar yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada sekitar 103 ayat sekian tentang sabar itu, dan juga kata yang bersumber dari sabar itu banyak sekali. Bahkan jumlah ayat sabar di dalam Al-Quran itu melebihi ayat-ayat yang membahas tentang ibadah-ibadah yang kubro, seperti perintah untuk berpuasa, kemudian menegakkan ibadah seperti haji dan lain sebagainya. Jumlah ayat sabar ini jumlahnya jauh lebih banyak. Kenapa? Sebagian ulama menyatakan karena sabar itu terletak di setiap ibadah, semuanya itu di situ di dalamnya ada nilai sabar. Jadi ini secara umum saja, sabar di dalam Al-Quran itu datang dengan sighah al-ism. Jadi seperti perintah untuk bersabar, ini bentuknya dalam isim, seperti contohnya dalam ayat Al-Quran, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Kata sabar di sini, ada yang mengatakan as-sobru makna di sini adalah puasa. Ada juga mengatakan sabar seperti kita menyikapi sesuatu dengan kesabaran. Ada juga dalam Al-Quran bentuknya kata kerja. Jadi kata kerja, kata perintah, itu banyak sekali. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Wahai orang-orang yang beriman, ya bersabarlah, saling bersabarlah, saling bersatulah. Nah itu perintah-perintah untuk sabar banyak sekali. Ada juga kata sabar di sini dalam bentuk fi'lul madhi. Ya, sabar apa yang sudah lampau, yang udah lewat itu tetap kita senantiasa bersabar ya, untuk tidak mengingat-ingatnya lagi. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian datang juga sabar dalam bentuk kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar, yaitu ma'iyatullah di situ. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itu dia datang dengan bentuk jamak muzakkar salim. Dan kemudian ada juga sabar di dalam Al-Quran itu sigohnya mubalaghah. Jadi kalau misalkan sigoh mubalaghah, misalkan kata rozik itu adalah yang memberi rezeki. Tapi kalau rozak itu yang lebih-lebih lagi, memberi rezekinya lebih lagi. Ya, begitu juga dengan ini. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Jadi di sini betul-betul yang tingkatan sabarnya lebih tinggi daripada sabar biasa. Ya, mungkin nanti kita akan bahas salah satu dari contoh-contoh ayat Al-Quran tentang kesabaran ini. Oke, next. Okay.
Selanjutnya. Sebentar, Ustazah, ada gangguan. Hadir. Oke. Oke, baik. Selanjutnya bentuk sabar di sini juga datang dalam bentuk perintah dan larangan untuk tidak bersabar, atau sebaliknya kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersabar, berarti tidak untuk melakukan hal yang sebaliknya, ya seperti bersedih, kemudian terburu-buru, kemudian tidak tenang. Nah, itu ada bentuk an-nahyu an adamihi. Jadi kita tidak untuk melakukan hal yang kebalikannya, seperti itu. Kemudian juga ada pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Itu banyak sekali ayat-ayat yang memuji tentang keutamaan orang-orang yang bersabar. Kemudian tentang rasa sedih, kemudian susah, sempit. Nah, itu semuanya adalah ujian, dan orang-orang yang bersabar itu nantinya akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah, wallahu yuhibbu as-sabirin. Jadi orang-orang yang bersabar ini senantiasa dalam lingkup atau lindungan Allah Subhanahu wa taala berupa cinta dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Oke, baik, kita ingin memahami makna sabar. Mungkin kita sudah sering mendengar sabar, itu seperti apa. Tapi dalam perspektif Al-Quran, sabar ini memiliki banyak makna. Yang kita rangkum, ini kurang lebih ada 4 di sini. Sabar yang pertama itu adalah al-habsu, jadi menahan diri. Ya, menahan diri terhadap segala sesuatu yang tidak menimbulkan rasa senang, ya, menimbulkan rasa sempit justru. Jadi kita menahan diri terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan umumnya keinginan manusia. Nah, itu adalah makna seperti yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum. Jadi atas apa yang menimpa mereka, mereka itu menahan dirinya. Nah, ini adalah sifat-sifat sabar yang pertama yang ada di dalam Al-Quran, yaitu menahan diri terhadap sesuatu yang bertentangan dengan umumnya yang dihadapi oleh manusia. Kemudian sabar yang kedua, maknanya adalah ridho. Wasbir li hukmi rabbika. Berarti ridho atas apa yang menimpa. Baik itu permasalahan atau kehilangan, atau kita tidak bisa mencapai apa yang sudah kita upayakan. Jadi itu ridho biaqdarillah. Jadi kita ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ridho dengan apa yang kita peroleh, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Karena bisa saja yang menjadi menurut kita itu baik, ya belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan itu mungkin yang sulit untuk dikerjakan. Karena memang kacamata manusia sangat sempit dan ingin meraih segala sesuatu itu dengan cepat. Nah, itu memang manusiawi sekali. Ya, tapi dengan kita senantiasa mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian membaca riwayat-riwayat, kemudian kisah-kisah perjuangan orang-orang salaf soleh yang mungkin perjuangannya tidak mudah, itu justru memperkaya pengetahuan kita, memperkaya keilmuan kita, sehingga cara pandang kita itu berbeda, akan menjadi lebih luas. Kemudian sabar, maksud yang ketiga adalah al-jur'ah, ya, atau keberanian, ya, di sini. Fama asbarahum 'alan nar. Jadi ayat ini sebelumnya membahas tentang orang-orang yang mengganti hidayah dari Allah dengan kesesatan, dan menganggap kesesatan mereka itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian Allah berfirman, betapa beraninya mereka itu terhadap siksaan Allah yang sudah nyata. Ya, mengganti apa yang sudah dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan, dan menganggap
kesesatan mereka itu adalah kebenaran, bukankah itu sungguh seberani-beraninya orang yang tidak beriman terhadap sisa Allah yang sudah nyata. Jadi makna as-sabr di sini adalah betapa beraninya mereka atau sebuah keberanian. Jadi kemudian selanjutnya yang keempat adalah tentang keteguhan hati atau as-sabat. Jadi animshu wasbiru ala alihatikum. Jadi ayat ini turun ketika para pemimpin kabilah-kabilah yang ada di Arab mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdakwah dan bertauhid dan menyeru kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemimpin kabilah ini kembali ke kaumnya mereka dan mengatakan kepada mereka, tetaplah kalian teguhkan hati kalian tetap menyembah berhala-berhala atau tuhan-tuhan yang sudah disembah. Jadi di sini mereka sabat ya, teguhkan hati kalian, jangan goyah. Maksudnya seperti itu. Jadi makna sabar di sini ada yang menahan diri, bisa juga ridho, bisa juga keberanian, bisa juga keteguhan. Jadi semakin kita membaca Al-Quran, kita akan semakin mengetahui ada banyak hal. Jadi makna dari kata yang sama, maksudnya atau tujuannya mungkin berbeda sesuai dengan konteks yang ada pada saat itu. Oke, selanjutnya. Baik, jadi sabar ini kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, kemudian kitab-kitab tentang tasawuf gitu ya, dibagi itu ada bermacam-macam, ada yang membaginya jadi 4, ada yang baginya jadi 3 bagian, atau ada juga yang membagi sampai beberapa kategori. Tapi kalau menurut saya di sini tingkatan sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua adalah sabar atas maksiat, yang ketiga adalah sabar dalam ujian. Dan ini pun berbeda antara tingkatan yang 1, kedua, dan ketiga itu juga berbeda. Jadi kalau yang paling berat hemat saya itu adalah sabar dalam ketaatan. Kemudian disusul bawahnya itu sabar atas maksiat, dan yang paling rendah mungkin tingkatan sabarnya adalah sabar dalam menghadapi ujian. Kenapa seperti itu? Biasanya kita kalau mendapatkan ujian itu seperti sudah runtuhlah dunia, udah selesai gitu, kayak sudah tidak ada harapan, itu biasanya sudah selesai. Tapi sejatinya sabar dalam ketaatan itu yang paling berat ya, karena kita dalam ketaatan itu dimulai dari kita akil balik sampai kita meninggal, itu kita harus senantiasa dalam ketaatan. Jadi kita harus senantiasa menegakkan sholat, kita harus membayar zakat, kita harus berpuasa, kita harus bersedekah. Dan itu adalah ketaatan yang tidak bisa kita pilih mau bersabar atau tidak. Tapi kita harus bersabar untuk itu. Ya, sabar dalam ketaatan. Sabar ketaatan di sini maksudnya adalah ada 3 bagian juga. Sabar sebelum kita beribadah ya, misalkan kita taat, kita ingin melaksanakan ibadah sholat, kita ingin melaksanakan puasa, itu adalah sebuah potret dari ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum beribadah itu hendaknya kita sudah niat ikhlas hanya mengharapkan ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selain itu tidak ada. Jadi kita apabila kita ingin beribadah, hendaklah senantiasa niat kita ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, ketika melaksanakan ibadah, hendaknya kita menghadirkan Allah dalam setiap ibadah kita dan kita sempurnakan adab dan juga sunnah-sunnah yang ada di dalam ibadah tersebut. Jadi ketika kita sholat, kita tegakkan dengan baik, kemudian kita sempurnakan rukunnya, kita lengkapi sunnah-sunnahnya. Ya, kita misalkan biasanya kita hanya sholat wajib saja, ya kita tambahkan lagi sunnahnya, kita tambahkan lagi wiridnya setelahnya, dan lain sebagainya. Kemudian usai ibadah, ini yang paling berat untuk saat ini adalah merahasiakan ibadah tersebut, atau kitmanuha, ya, ibadah itu cukup antara kita dengan Rob saja. Dan pada saat ini mungkin yang paling berat adalah ujian di sosial media.
di sosial media di mana kita ingin menampakkan segala bahkan dalam urusan ibadah. Dan hendaknya kita ketika ingin memposting sesuatu atau ingin memperlihatkan sesuatu, hendaknya membaca ta'awudz dulu. Ya, kita berlindung dulu. Jangan sampai apa yang sudah kita laksanakan itu sia-sia belaka, karena sejatinya tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sebuah potret sabar yang sangat berat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Wastabir di sini bentuknya sangat dianjurkan sekali, sangat-sangat untuk bersabar dalam melaksanakan ibadah. Ketika kita beribadah, yang paling utama adalah letakkan sabar di dalam hati kita. Jangan sampai ibadah kita lewat begitu saja atau hanya menjadi rutinitas tanpa makna, tanpa nilai. Kemudian yang kedua adalah sabar alal maksiyah, ya. Sabar maksudnya kita menghindarkan diri kita dengan bersabar itu dari perbuatan maksiat. Yang paling ringan itu misalkan ghibah atau dusta atau menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyaklah itu sabar atas maksiat. Hendaklah kita mematri dalam diri kita itu potret kesabaran itu setelah dalam ketaatan kita menahan diri dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam ujian. Jadi mungkin ini yang paling rendah. Karena ketika dalam mendapatkan ujian kita cuma hanya dua saja, mau sabar atau tidak sabar. Cuma dua itu saja. Misalkan kita mendapatkan telepon, misalkan ibu kita atau ayah kita meninggal dunia, kita saat itu hanya bisa dua, mau sabar atau tidak sabar, atau kita mau menangis, menyobek-nyobek baju dan lain sebagainya. Pilihannya hanya itu. Ya, jadi kita dalam potret ujian ini ada yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sebelum salah satu istri beliau, yaitu Ummu Salamah, ketika suaminya atau Abu Salamah itu meninggal, dia pernah mendengar Rasulullah SAW itu mengajarkan apabila mendapatkan musibah, maka berdoalah, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Maka Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, digantikanlah ya suaminya beliau yang meninggal di medan perang itu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ketika itu Ummu Salamah berpikir ketika suaminya meninggal mungkin sudah sempit, kemudian sudah sulit lah keadaan. Tapi dengan keteguhannya membaca doa yang baginda Nabi Muhammad SAW ajarkan, digantilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah potret kesabaran dalam ujian. Ya mungkin dari kita semuanya punya pengalaman sendiri-sendiri dalam ujian itu, bagaimana menghadapi atau nanti bisa sharing bagaimana ujian yang kita hadapi dengan kesabaran itu ada ada hikmah di dalamnya. Saya pernah suatu hari itu kepada salah satu guru saya gitu, saya bilang, Prof, saya kayaknya sudah sudah sempit, kemudian urusannya itu sudah sulit, kemudian saya tidak mungkin bisa fokus dan lain sebagainya. Saya ceritanya ingin curhat gitu. Tapi apa jawab dari guru saya itu? Beliau menjawab, mungkin kamu menganggap bahwasanya yang sedang punya masalah kamu saja, padahal mungkin teman kamu sebelah kanan itu punya masalah juga, belakang kamu ada masalah juga, saya juga punya masalah gitu. Tinggal bagaimana kita mensikapinya, jangan sampai kita merasa hanya kitalah orang-orang yang memiliki ujian atau memiliki kesulitan. Bahkan mungkin di samping kanan kamu ada yang lebih sulit lagi, belakang kamu lebih sulit lagi, betul juga. Gitu. Ternyata kita tidak sendiri ya apabila memiliki masalah, ternyata semua orang itu memiliki ujiannya masing-masing. Baik, selanjutnya.
Oke, baik. Kenapa kita harus bersabar ya? Karena banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita petik ya dengan bersabar. Tentunya kita semua sudah memiliki pengalaman masing-masing. Jadi pada suatu hari dulu ada seorang ibu ini, salah satu sanak saudaranya itu meninggal. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dan dia itu tidak mengenali bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang saat itu, dan Rasul menasihatinya untuk bersabar. Tapi apa kata ibu itu? Ibu itu bilang, pergilah karena kamu tidak tahu apa yang sedang saya rasakan. Mungkin saking sedihnya dan sulitnya karena kehilangan orang yang dicintai. Kemudian setelah berapa lama Rasul pergi pulang, ibu itu diberitahu bahwasanya yang barusan datang itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kagetlah dan dia datang ke rumah Nabi dan tidak ada penjaganya. Kemudian dia datang dan minta maaf bahwasanya saat itu tidak mengenali Rasul. Apa kata Rasul? Innama as-sabru fis sadmah al-ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika hentakan yang pertama atau ketika kita mendapatkan musibah yang pertama saat itu adalah sabar. Sabar yang sejatinya adalah ketika saat itu kita mendapatkan ujian dan saat itu hati kita tenang dan yakin itu adalah yang terbaik yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nilai sabar yang paling utama. Ya, kalau setelah itu dia bersabar mungkin sudah lewat, sudah lain ya tingkatan sabarnya. Tapi ketika yang pertama kita mendapatkan ujian saat itu adalah setinggi-tingginya nilai kesabaran. Ya, jadi di sini Rasul juga mengajarkan bagaimana keadaan orang yang beriman. Orang beriman itu sampai heran, ya, sampai beliau itu heran kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman itu semua urusannya itu gampang, semua urusannya itu mudah, ya. Tidak ada kecuali untuk orang-orang yang beriman. Ya, beriman dengan sungguh-sungguh, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur. Dia mendapatkan kesenangan, dia sukacita, dia bersyukur. Itu sulit ya, sulit bersyukur. Kemudian apabila dia mendapatkan kesempitan, dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Dan itu dua hal itu sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seseorang, itu sudah tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Tidak ada lagi yang lebih ditunggu-tunggu daripada itu. Ya, sesungguhnya sabar itu umum ya, tapi yang tahu adalah letaknya ada di hati kita masing-masing. Gambaran-gambaran keutamaan orang-orang yang bersabar, apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi sebagai golongan orang-orang yang paling tinggi tingkatan sabarnya itu sudah banyak. Contohnya itu sudah banyak. Ya, tinggal kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, betul-betul tidak hanya menjadi sebuah teori saja. Ya, bagaimana kita sabar menghadapi diri kita sendiri, kita sabar dalam kehidupan rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam mendidik masyarakat, itu yang paling utama adalah kita aplikasikan pada diri kita sendiri, kita tularkan kepada orang lain. Ya, baik, selanjutnya. Oke, ini sedikit tentang keutamaan sabar. Sebetulnya itu banyak sekali kalau kita mau bedah di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menghibur hati kita itu sebetulnya banyak sekali. Oh, bahwa sesungguhnya itu bukan hanya kita saja yang bersedih itu. Mungkin seluruh makhluk di dunia ini tuh punya ceritanya masing-masing. Jadi kalau kita bersabar, paling enggak ini ada beberapa hal yang akan kita dapatkan, paling enggak gitu ya. Yang pertama adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Ya, sudah sempit, makanannya sedikit, kemudian susah, payah, kemudian mereka bersabar. Ya, itu dapat rahmat, dapat sholawat, kemudian termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Apalagi yang kita tunggu? Apalagi yang kita mau kalau itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya itu sebaik-baiknya janji yang akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita memposisikan diri untuk memantaskan diri kita untuk
bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar adalah sebaik-baiknya pemberian. Jadi Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa man yatasabar yusabbirhullah. Barang siapa yang dia berusaha untuk bersabar, berusaha untuk menuju jalan tingkatan sabar tersebut, maka Allah akan memudahkan dia untuk menjadi orang bersabar. Kita berusaha untuk bersabar dan melakukan hal-hal yang menuju ke sana saja, Allah janjikan kita yang akan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berproses ke sana saja, Allah janjikan kita akan dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah balasan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak sekali ayatnya ya. Allah mencintai orang-orang yang bersabar, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, kita itu kalau bersama seseorang ya, kalau kita umpamakan kita bersama seseorang itu kita sedang dekat. Jadi kalau Allah sudah ma'iyatullah berarti kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dunia maupun di akhirat itu bukankah itu sebaik-baiknya yang ingin kita dapatkan ya, kebersamaan dengan Zat Rob yang maha segalanya. Ya, hanya dengan pintu sabar kita bisa mendapatkan semua itu. Hanya saja keistiqomahan kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan bersabar itu tidak cukup dengan teori saja, harus betul-betul dari dalam relung hati kita. Kemudian yang paling hebat luar biasanya adalah biasanya itu kalau membaca Al-Quran itu satu huruf itu berapa? Satu huruf itu 10 kebaikan, ya ada hitungannya ya. Kemudian misalkan satu kebaikan itu bi asyri amsaliha, dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian kalau kita bersedekah itu dari satu itu bisa bercabang sampai sekian ratus. Kemudian untuk orang-orang yang berpuasa itu ada pintu surga khusus, Babur Rayyan gitu misalkan ya. Kemudian banyak sekali ini yang insya Allah janji pahala yang akan didapatkan ini dengan kita membaca Al-Quran satu huruf saja berlipat ganda dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk sabar, ya pahala yang tidak terhitung untuk sabar. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Innama yuwaffas shobiruna ajruhum bighairi hisab. Ya kalau yang mungkin ibadah yang lain ada hitungan pahalanya, timbangannya sekian, tapi tidak untuk sabar. Karena sabar itu bighairi hisab, itu sudah nakir umum luas banget. Kalau mau dihitung mungkin sudah tidak bisa dihitung. Saking luasnya pahala sabar itu di dalam Al-Quran disampaikan bighairi hisab. Ya sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tak terhingga, saking luasnya. Baik, selanjutnya. Oke, ini sedikit kita lebih khusus ya untuk membahas beberapa ayat. Kalau tadi mungkin kita sudah bahas secara umum, ini ada beberapa ayat yang sengaja kita ambil untuk lebih dalam lagi membahasnya. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 ini bagaimana Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, bagi hamba-hambaku yang pertama yang beriman. Jadi yang beriman alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita tahu iman, kemudian yang bertakwa, dan mereka kemudian sudah beriman, bertakwa, dan mereka betul-betul melaksanakan ibadahnya itu dengan baik. Ya, lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Apabila dia beriman, kemudian dia bertakwa dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah, itu di dunia mendapatkan kebaikan. Hasanah, belum selesai ini ya. Fi hazihi dunya hasanah. Sedangkan nikmat dunia itu ada mungkin umum ya. Ada nikmat rizki, nikmat sehat, jiwanya tenang, hatinya lapang, hayah thayyibah itu di dunia. Di dunia dia akan dapatkan. Ya, ardullah wa ardullahi wasi'ah. Di sini itu perintah ya, karena bumi Allah itu luas, maka bergeraklah untuk mencari tempat majelis ilmu, bergeraklah untuk meninggalkan tempat-tempat yang di situ ada kemusyrikan dan menujulah ke tempat-tempat di mana orang beriman, ya itulah bergeraklah. Jadi ardullahi wasi'ah di sini di dalamnya itu sebetulnya perintah untuk bergerak.
agar kita tidak diam saja. Ya, kita harus bergerak karena sejatinya di bumi ini sudah sangat luas dan Allah sudah sampaikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, di sini kalau sudah melaksanakan itu semua tentunya nanti akan sudah disiapkan juga ujiannya itu luar biasa juga. Mungkin ujian sakit atau ujian kehilangan atau ujian masing-masing lah banyak segitu. Apabila berhasil melewati itu semua bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dan dia beribadah dengan baik dan dia bertambah lagi dengan bersabar, tentu dia akan mendapatkan pahala dari kesabaran itu tak terhingga, yang sangat luas, yang tak terbatas. Ya, itu adalah kurang lebih dari makna yang terkandung dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan itu ada baiknya kita tidak menutup diri ya. Ada baiknya kita senantiasa membuka diri untuk mengobatinya itu bisa dengan banyak hal. Bisa dengan berzikir, bisa dengan bertasbih, bisa dengan membaca kisah-kisah orang-orang yang soleh, kisah-kisah para anbiya dan lain sebagainya. Yang mungkin saat ini kita tidak ada waktu untuk itu, tapi subhanallah melalui majelis ilmu seperti ini, mungkin dengan mendengar sedikit kajian ilmu itu bisa membangunkan kembali jiwa kita yang mungkin sudah lengah, sudah lalai, untuk kembali lagi bersemangat beribadah. Baik, untuk selanjutnya. Baik, ini juga tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang ma'iyatullah bisobirin ya, kebersamaan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi ayat ini wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi dalam ayat ini yang pertama adalah kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini wajib dan harus diikuti dengan taat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, taat menjalankan perintah Al-Qur'an, taat menjalankan sunnah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang selanjutnya wala tanaza'u, jadi jangan bertengkar. Ya, sama siapapun jangan bertengkar. Ya, jangan sama diri sendiri juga jangan bertengkar, sama orang tua, sama anak, sama tetangga, jangan bertengkar ya. Kenapa kita tidak boleh bertengkar? Sudah jelas. Fatafshalu, kalau udah bertengkar itu nanti pasti ujungnya itu gagal ya, pasti nggak akan berhasil. Ya, kalau sudah ada pertengkaran di situ pasti gagal dan tidak akan berhasil. Ya, baunya sukses aja tidak ada, atau baunya kita ketenangan, ketentraman itu saja sudah tidak ada. Wasbiru, ya, maka bersabarlah, ya. Jangan ini sebetulnya ketika menghadapi sebuah peperangan, jadi harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jangan berselisih gitu ya. Jangan berselisih, bersabarlah, tunggu perintah dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musuhnya saat itu bagaimana. Ya, kalau sudah bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di sini juga adab untuk menghadapi musuh. Dalam menghadapi musuh saja, dalam Islam itu ada adabnya. Jadi dengan bersabar, mendengarkan pemimpin, ya di sini adalah Rasulullah, ya, untuk menyiapkan strategi perang selanjutnya. Nah, insya Allah dengan taat kepada Rasul, taat kepada Allah, kita tidak bertengkar, kita bersabar. Nah, di situ akan datanglah nasrullah atau pertolongan Allah. Jadi kalau sudah pintu tertutup saja, semua pintu tuh seolah-olah tertutup, kita itu udah nggak bisa kemana-mana. Jika Allah berkehendak,
yaj'allahu makhrajan. Allah akan jadikan jalan keluar. Kalau kayaknya sudah di pintu manapun itu kayaknya sudah nggak bisa, tapi jika Allah berkehendak ada satu pintu yang dibuka, yaitu dari pintu langit atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa sesempit apapun, sesulit apapun kondisinya, di situ ada pertolongan Allah. Di situ ada pertolongan Allah, tinggal kita meyakini dan menuju jalan itu dengan sungguh-sungguh dan tidak putus asa. Ya, itu mungkin selanjutnya. Oke, ini bagaimana sih kita bersabar gitu ya? Bagaimana kita bersabar? Mungkin dari antum nanti mungkin bisa sharing punya pengalaman yang kadang itu dari pengalaman yang nyata itu kita bisa banyak belajar. Yang pertama itu ketika kita menghadapi segala sesuatu yang sulit, sempit itu yang paling utama adalah senantiasa ingat bahwasanya kita memiliki Rob yang Maha Kuasa, memiliki Rob yang Maha Agung, yang Maha Kuat. Ya, itu yang paling utama. Ya, baik kita dengan berzikir, kita dengan bertasbih, kita mengingat Allah. Ya, kemudian yang kedua bermusyawarahlah dalam mengambil keputusan. Jadi kita ada sesuatu, ada saatnya itu kita bermusyawarah. Mungkin saat itu kita tidak bisa memutuskannya sendiri. Jadi kita harus mencari ahli zikri atau ahli ilmi atau orang yang kita anggap itu bisa memberikan masukan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi bermusyawarah, jadi tidak sendirian. Kemudian yang ketiga adalah diam sejenak. Maksudnya diam sejenak adalah ketika sudah penuh gitu ya, sudah tidak bisa, sebenarnya ini kayaknya sudah sulit dan lain sebagainya, ada baiknya kita itu diam sejenak, berkontemplasi, kemudian merenung dan memberikan kesempatan untuk kepada jiwa kita itu untuk diam sejenak. Baru setelah itu kita pikirkan kembali langkah-langkah apa yang akan kita hadapi. Misalkan dalam mendidik anak ya, dalam mendidik anak mungkin ada yang putra-putrinya itu mudah, ya 1, 2, 3 kali diajari mungkin sudah bisa. Mungkin ada juga yang sulit. Ya, sulit tingkatannya harus kalau temennya itu 1 kali atau kita itu harus 5 kali. Jadi karena saya itu lama di bidang pendidikan, jadi saya tahu bagaimana kesulitan dan harus kesabaran dalam mendidik anak dari usia 6 sampai misalkan 12 tahun itu perkembangannya seperti apa. Bagaimana diujinya orang tua itu yang misalkan anaknya yang sulit belajar atau anaknya yang sulit bersosialisasi, banyak sekali ujian-ujiannya. Jadi itu adalah salah satu triknya adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah, tenangkan dan bermusyawarah kepada orang yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah, membantu menyelesaikan masalah, dan juga diam sejenak, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, diam sejenak, kita pikirkan kembali, kemudian kita ambil langkah selanjutnya. Karena kalau kita bisa mengontrol semua itu ada hikmah yang luar biasa dari kesabaran yang akan kita petik sebetulnya untuk diri kita. Hikmah yang pertama, kita itu jadi pandai bersyukur. Apabila kita bisa bersabar menghadapi apapun itu, kesulitan, rintangan, kita akan menjadi pandai bersyukur. Kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki. Kita akan menghargai proses, jadi tidak terburu-buru ingin mencapai sesuatu, tapi kita lebih bersabar untuk menghargai proses yang akan kita lakukan. Kemudian kita lebih menghargai diri sendiri. Sebetulnya dengan bersabar adalah kita memberikan ruang kepada diri kita sendiri untuk bisa mencari yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri, yang orang lain mungkin tidak tahu, yang orang lain mungkin tidak mengerti. Ya, dan kita akan menjadi lebih berhati-hati. Sebetulnya ini semuanya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam kitab suci Al-Quran, tinggal kita mentadaburinya, kita mengulang bacaannya, kemudian kita lakukan, kita ajarkan, kita tebarkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang di sekeliling kita. Dan insya Allah dari faktor-faktor X, karena kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan kalamullah, itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang berlipat pada diri kita. Jadi kalau di pondok kita kan senantiasa diingatkan, jangan lupa mengajar ya. Kalau kata Ustaz Hidayat, mengajar itu boleh kepada siapa saja. Mengajar lingkungan yang lebih luas atau mengajar anak kita di rumah, keluarga kita. Ya, karena di situ kita
menebarkan kebaikan, kita melakukan satu kebaikan, kemudian dikerjakan oleh orang lain, kita juga akan mendapatkan pahala kembali kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Itu adalah sebuah konsep yang luar biasa. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang manusia itu adatnya, tabiatnya manusia itu enggan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi berlomba-lomba dalam kekhusyukan dalam ibadah. Itu adalah tabiat manusia untuk sulit, ya, lalai dan jenuh itu biasanya lebih dominan. Ya, maka kita di saat ini kita belajar untuk lebih mengerti makna bersabar agar kita bisa lebih melaksanakan ibadah itu. Kuncinya yang utama dari sabar itu bisa kita laksanakan. Mungkin selanjutnya. Oke, ya ini mungkin yang penutup ya untuk kita semuanya. Sesungguhnya kalau kita menghadapi musibah itu, al-masoib lam ta'ti litaktulak, ya. Al-masoib lam ta'ti litaktulak, innama ja'at litanfa'ak. Percaya saja bahwasanya setiap musibah ujian itu sebetulnya bukan untuk menyiksa atau mematikan kita, tapi datang untuk mengajari kita sesuatu yang baru, hikmah yang baru, atau manfaat yang baru. Jadi nilai sebuah kesabaran adalah ketika kita diam, sedangkan dalam hati kita mungkin ada luka atau permasalahan yang berbicara, dan harga sebuah kekuatan adalah kita tetap mampu tersenyum, sedang di mata kita mungkin ada butiran air mata. Wallahu musta'an, tapi insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bersyukur, dan juga lebih bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun, aduh terus terang apa ya, kata mutiara di akhir itu kayak yang nyes banget di hati ya. Pasti ya dari setiap dari kita itu punya jalan kehidupannya masing-masing, punya ujiannya masing-masing, punya apa ya, tahapan kesabaran ya. Kalau tadi ada tingkatannya macam-macam. Setiap orang bisa jadi yang menurut saya tingkat pertama, bisa jadi justru ada seorang yang selalu terkena musibah dan justru itu menjadi yang mungkin level satunya ya. Untuk itu banyak sekali ya rekan-rekan, akhwat sekalian yang kita dapatkan malam hari ini. Sabar memang satu kata yang terlihat sederhana tapi tidak sederhana untuk dijalankan ya. Kita sudah tadi dapatkan juga ternyata makna sabar sendiri sifatnya dalam konteks banyak sekali ya. Tidak hanya sabar seperti yang kita tahu dalam menahan diri, tapi juga ada ridho, ada juga untuk keberanian ataupun juga keteguhan hati. Tadi banyak juga disampaikan, sudah bangun terkait dengan tingkatan sabar ya. Tingkatan sabar kita sudah tahu dalam ketaatan, lalu sabar atas maksiat maupun dalam menghadapi ujian atau musibah. Nah, yang kadang-kadang kita juga tidak sadar ya, mungkin tadi yang diingatkan kembali masalah dalam ketaatan ya. Kita sudah ternyata sabar itu tidak hanya pada saat sebelumnya atau pada saat pelaksanaan ibadahnya. Ternyata kita sekarang tantangannya setelah ibadahnya itu sendiri. Adanya sosial media, adalah keinginan kadang-kala ya, ingin ya menunjukkan lah. Ya mungkin maksudnya ada yang menunjukkan, ada yang pengen sharing, yang memotivasi orang lain, tapi itu bisa berbagai macam. Tapi kita juga mungkin ini ya, karena kemarin kita sudah endemi, tapi pada masa pandemi kita juga banyak dihadapkan pada situasi yang sabar atas maksiat. Maksiatnya apa sih? Lagu yang kita kadang-kadang lupa. Lagu itu apa sih? Jadi sesuatu yang tidak manfaat, rebahan lah, apalah ya. Ini sebenarnya mengingatkan diri sendiri juga ya, yang kadang-kadang itu lupa. Nah, lalu tadi ya banyak sekali hikmah sabar yang bisa kita dapatkan, kita jadi pandai bersyukur, menghargai proses ya, karena kita itu nggak bisa ngebandingin jalan hidup kita ya, istilahnya waktu kehidupan kita antara satu dan yang lainnya, oh yang lainnya udah sampai sini, yang lainnya sudah sampai etapa keberapa, kita masih baru di start gitu. Nah itu jadi diingatkan lagi ya, kalau sekarang banyak sekali yang istilahnya membanding-bandingkan antara kehidupan
kehidupan satu orang lain gitu. Padahal dia lupa untuk menghargai bahwa sebenarnya itu kita sudah berproses gitu. Kita sudah bersabar atas apa yang sudah kita hadapi dari satu masalah yang lainnya. Sebenarnya ini sama-sama untuk mengingatkan ya, Ustazah, saya tuh selalu diingatkan juga ada satu ayat juga di Al-Quran. Terus terang kalau ingat ini tuh rasanya ya Allah jangan sampai segala apa yang sudah kita semua hadapi, pahala sabarnya itu hilang. Karena apa? Tadi kan ada bab sendiri ya, ada pintu surga sendiri bagi orang-orang yang sabar. Dan malaikat sendiri saat itu akan menyambut gitu dengan kalimat Salamun alaikum bima sobartum. Salamun alaikum bima sobartum. Gitu. Jadi assalamualaikum bima sobartum. Alangkah baiknya tempat surga itu ketika kita disambut oleh para malaikat dan mereka berkata selamat atas kalian sebagai salam penghormatan bagi kalian. Selamat atas apa? Selamat atas semua kesabaran yang telah kalian lakukan dari semua keburukan dan juga atas ketaatan kalian. Nah, di situ kalau kita ingat itu rasa-rasanya istilah misalnya sabar itu ada batasnya, nggak bisa. Kalau menurut saya ketika ingat ayat itu jadinya memang tidak ada batasnya gitu. Memang harus sabar itu tidak ada batasnya. Tapi ini kembali lagi pada tiap personal ya. Oh sudah bangun mungkin saya nggak akan panjang-panjang jadi agak ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini ada anonim katanya dia kalau menyebutkan. Ustazah izin bertanya, yang pertama ini, selama ini mungkin kita sudah banyak ya mengerti kesabaran itu buahnya sangat indah, tapi untuk mempraktikannya sangat sulit. Lalu lantas bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam bersabar, khususnya dalam menghadapi orang-orang terdekat? Mohon penjelasannya Ustazah cantik, solehah, syukran, wa jazakumullahu khairan. Silakan Ustazah Bangun. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih ya. Saya berusaha ya ini untuk menjawab ya. Bagaimana kita bersabar, karena itu sesuatu yang mungkin sulit ya. Sulit ya. Memang kalau namanya disuruh sabar itu sulit. Tidak ada yang gampang. Terutama menghadapi orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya. Kalau prakteknya dengan bersabar itu, yang pertama, paling utama banget yang kita harus ingat itu adalah zikrullah. Yang pertama banget, sebelum kita mau konsep A, konsep B, konsep C, antum semuanya kalau mau menghadapi apapun itu, yang pertama ingatlah zikrullah. Kita kalau mau mencapai sesuatu itu yang pertama pasti ridho Allah dulu, itu satu dulu. Itu dulu, kita mau ke sana dulu, baru mungkin kita mau ke tahapan mungkin menghadapi keluarga yang berselisih pendapat, kemudian keluarga yang tidak sepaham dengan kita. Yang perlu antum ingat dengan menghadapi keluarga itu, bayangkan dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki kesempatan hadir dekat bersama keluarga mereka. Ya, bayangkan bagaimana ketika antum itu sendiri gitu, tidak ada lingkungan keluarganya atau karena memang ketika kita dekat dengan keluarga itu akan menjadi ujian adalah keluarga. Ya, berbeda dengan orang yang mungkin jauh dengan keluarganya, itu tidak akan tidak akan menghadapi permasalahan itu. Jadi kalau antum diposisikan itu memiliki keluarga yang dekat, tentu masalahnya akan di situ, berbeda dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki keluarga. Itu posisikan diri antum sehingga antum akan lebih bersyukur ya, melihat sesuatu itu dari kacamata yang lebih luas lagi. Ya, ini mungkin kemarin sempit karena pandangannya adalah keluarganya mungkin kurang baik dan lain sebagainya. Tapi dengan antum melihat segi positif dari berbagai hal, itu akan membuat antum lebih mensyukuri apa yang antum miliki saat ini. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, dan antum pasti tahu ya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Gitu. Jadilah pribadi itu yang jangan marah itu ya berarti kita diam saja, atau kita memikirkan sejenak langkah apa yang akan kita lakukan ya. Ketika kita marah segera pergilah ambil wudhu, kemudian lakukan hal-hal yang bisa membuat kita itu
lebih terbuka dan lebih bersyukur lagi atas apa yang kita miliki. Jadi kalau misalkan apa namanya, mungkin semua punya ujiannya masing-masing gitu ya. Kalau saya ketika kelas 4 SD itu Allah memanggil ibu saya meninggal dunia. Ketika 4 SD baru masuk 4 hari. Kemudian ketika mau lulus di Gontor itu qadarullah ayah saya itu meninggal itu 1 bulan sebelum lulusan Gontor, sebelum lulus gitu. Jadi saya itu kalau antum tahu bahwa yudisium kelas 6 itu naik panggung, pulang sendiri naik bis. Kagak ada yang jemput, kagak ada yang lihat gitu. Saya pikir tuh saya udah yang paling sedih. Saya pikir ternyata kawan-kawan saya yang waktu itu belum lulus, kawan-kawan saya yang waktu itu belum berkesempatan untuk bisa lulus bareng itu sakitnya itu lebih lagi. Jadi dari situ saya belajar bahwasanya mungkin yang saya anggap itu paling sulit bagi saya, ternyata orang lain itu lebih menghadapi permasalahan yang mungkin 2 atau 3 kali lipat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting tetap bersyukur. Antum memiliki keluarga yang mungkin berselisih, syukurilah itu karena bisa jadi di situ adalah pahala atau ladang pahala buat antum yang mungkin di dunia belum berasa. Karena pahala yang tanpa batasnya itu nanti kelak di akhirat. Jadi kalau antum itu mau dapat hadiah, misalkan kalau mau dibeliin nasi Padang gitu kan, sama kakaknya itu kan cepet aja, nih nasi Padang. Tapi coba kalau mau dibeliin mobil gitu, misalkan matanya ditutup dulu ya kan, dikasih hadiah, ayo dituntun dulu, dibuka matanya, ini hadiahnya luar biasa. Yakinlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapkan jauh lebih berlipat ganda dari usaha yang kita upayakan untuk bersabar. Mungkin itu Ustazah Mirna. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Memang keluarga terdekat ya. Dalam konteks ini ada yang dengan pasangan, ada yang anak, gitu ya. Memang yang dari keluarga orang tua gitu. Itu yang menjadi ujian tersendiri. Bahkan kita ada ayatnya tersendiri bahwa kita memang akan diuji oleh orang-orang terdekat daripada kita. Saudara Bangun, ini sebenarnya agak mirip mungkin ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebenarnya insya Allah kita sudah tahu rumus sabar. Qadarullah, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, sering kita lupa bahwa amarah telah mendahului kita. Jadi keburu marah. Lantas, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Bagaimana tips supaya kita ingat rumah sabar seperti yang dikatakan tadi ketika dihadapkan pada musibah hantaman pertama? Nah, mungkin saya tambahkan juga ya pertanyaannya, ini dari saya juga. Sebenarnya batasan saat hantaman pertama itu saat bagaimana ya, Ustazah? Saya batasannya gitu. Apakah pas langsung di tempat saat datang musibah ketika itu reaksi kita? Nah, itu yang disebut dengan hantaman pertama, atau misalnya ada jeda waktu sampai berapa lama baru itu masih di dalam waktu hantaman pertama. Itu mungkin sudah. Ya, baik. Terima kasih. Baik, kalau kita melihat dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW tadi yang berkisah tentang Ummu Salamah di situ, kalau antum membaca literatur di situ yang menggambarkan bagaimana sih sabar yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang beliau maksud di sini adalah dia tidak akan diberikan ujian, ya, dia tidak akan diberikan ujian kecuali akan dibalas dengan kebaikan yang lebih, ya, kebaikan yang lebih dari apa yang diujikan itu. Jadi rasanya adalah ketika mendapatkan ujian tersebut, kalau di hatinya masih kok hujan sih gitu, kita mau pergi gitu ya kok hujan sih gitu. Itu belum. Jadi kalau misalkan kita mau punya hajat kemudian belum terkabul, kemudian di hati kita itu masih kayak masih belum ikhlas untuk menerimanya, itu belum tingkatan yang utama. Tingkatan yang utama adalah betul-betul refleks dan yakin itu hadir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat sulit. Jadi kalau dalam makomnya orang sufi itu yang pertama itu taubat ya, taubat dulu, kemudian kita baru ke makrifah. Itu ada tahapannya
tahapannya. Begitu juga dengan akhlak, ya. Dengan akhlak itu harus dibiasakan, ya, harus dilatih, Jadi kalau makomnya masih taubat, makom yang paling rendah itu, misalkan kita keluar dari rel yang seharusnya, kemudian kita itu segera balik, oh bunyi relnya di sana, kita harus balik lagi. Itu taubatnya cepat. Tapi kalau kita itu melangkahnya udah jauh dari rel tadi, kagak kedengeran itu tadi peluit keretanya. Jadi kita nggak bisa balik ke rel karena udah saking jauhnya kita jalannya. Udah misalkan kita relnya udah di rel ini, kalau masih taubat itu, kita cuman meleng sedikit gitu, kita dengar peluit, kita udah balik lagi ke relnya. Jadi kita ikut tagihannya lulus. Tapi kalau udah terlanjur jauh, nggak kedengeran lagi, itu sudah sulit lagi. Jadi biasakan pribadi kita itu untuk nggak jauh-jauh dari ajaran agama Islam, nggak jauh-jauh dari Al-Quran, nggak jauh-jauh dari Rasulullah. Biar kalau kita lalai, lengah, hilang itu sabarnya, itu baliknya itu nggak jauh-jauh. Antum ketika menghadapi masalah apapun itu, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari sholat, jangan jauh-jauh dari sedekah. Itu kuncinya sebetulnya sudah umum, sudah banyak. Tinggal kita laksanakan atau cuma teori saja. Begitu juga dengan kesabaran. Ya, antum mau bersabar untuk mendapatkan makom sodemah ula itu, kalau antum itu kebiasaannya udah jauh dari rel tadi, kalau makomnya taubah tadi aja udah jauh, itu sulit. Tapi kalau antum biasakan menerima keadaan, menerima kondisi, ya, menerima kesulitan, itu nggak akan sulit. Ya, nggak akan sulit seperti tadi makom untuk taubat itu, kalau kita nggak terlalu jauh, kita baliknya itu juga kembalinya nggak jauh. Mungkin itu. Jadi membiasakan pribadi kita itu dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau dekat dengan Al-Quran itu tidak cukup antum tilawah saja atau mengajarkannya saja. Ya, tapi antum buka lagi buku-buku tafsirnya, antum buka lagi buku-buku sirahnya agar antum lebih memahami apa yang antum baca. Ya, dari situ itu sehingga kita nggak akan ada waktu untuk nonton drama Korea, ya, nggak akan ada waktu untuk nggak akan ada waktu karena kita sudah sibuk ke situ. Tapi kalau waktu antum masih banyak untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, mungkin bagi saya kurang bermanfaat atau mungkin bagi antum bermanfaat. Berbeda mungkin cara pandang kita, tapi antum bisa mengukur. Waktu antum itu 24 jam sehari itu lebih banyak manfaat mananya? Dekat dari rel, sehingga kalau mau taubatnya dekat, atau jauh? Antum sendiri yang paling tahu. Ya, jadi Al-Quran tidak cukup dibaca saja, tidak cukup dihafal saja, yaitu cuma belajar kulitnya saja. Tapi sesungguhnya semuanya ada di situ. Tinggal kita mau balik ke situ atau kita mau jauh dari situ. Mungkin itu sudah Mirna, semoga bisa menjawab dan kurang lebihnya mohon maaf. Ya, diingatkan ya, kalau diingat-ingat lagi didikan dari Ustadz Hidayat itu, kamu itu di pondok itu harus paling tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya tahajud. Jadi saat kamu pernah merasakan nikmatnya, sesuatu saat ketika kamu sudah mulai keluar dari jalurnya atau keluar dari makomnya, keluar dari relnya ini, kamu suatu saat akan membutuhkan, selalu kamu akan ingat tentang itu. Dan perasaan itu yang akan mengembalikan kita untuk kembali ke rel, ke makom yang memang sudah seharusnya. Tapi kan memang tidak mudah ya, sabar. Terutama tadi saya juga masih ingat ketika antum di tahun terakhir di pondok ya. Saya ingat banget karena itu pengumumannya di masjid kalau nggak salah ya. Saya ingat sekali. Tadi saya mau sampaikan tapi kok takutnya nggak berkenan gitu. Tapi ternyata antum sendiri yang menyampaikan. Tapi pada masa itu tentu pasti kalau dalam psikologis itu pertama itu tahapnya itu denial dulu ya. Kita tuh tidak menerima dulu tuh biasanya. Baru akhirnya kita mulai namanya acceptance, baru menerima. Oh oke, ini memang sudah menjadi jalan hidup saya. Baru habis itu mungkin tahapan yang agak di akhirnya baru sabar lah ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Cuman ini tahapan-tahapan psikologis dan ternyata ya tidak mudah gitu kan ya. Apalagi sabar ini di hentakan pertama ya. Sudah, ini ada pertanyaan lagi.
dari Penny ya, Penny Respati. Apakah sabar itu berarti tidak boleh ngomel-ngomel katanya, terutama kepada anak sendiri. Kadang sering keceplosan untuk ngomel. Nah, bagaimana mensiasati mengomel yang mencerminkan kesabaran? Siasatnya ini kan kebetulan saya juga nih latar belakangnya pendidikan ya. Ibu-ibu pasti mengamini dan bersedia untuk mendengarkan jawabannya. Silakan, Saudara. Ustazah Penny ya, mana Ustazah Penny? Pen nih, mana Pen? Ya baik, mungkin semua punya trik ya untuk menghadapi putra-putrinya, semua pasti punya trik gitu masing-masing. Dan trik yang utama dari ibu-ibu adalah biasanya ngomong cepat dan keras atau ngomel, itu biasa ya. Dan itu sebetulnya manusiawi dan sangat wajar karena ini kalau saya ingatkan biasanya wali murid yang nggak sabar dengan proses anaknya gitu kok, berbeda temennya misalkan sudah di garis finish dia masih di tengah gitu, biasanya kalau saya bilang ke mereka itu kalau misalkan anak-anak kecil itu jangan disamakan dengan anak-anak yang sudah kuliah ya, misalkan ini kamu nanti baca ini langsung paham ya kan, kalau anak-anak itu tidak seperti itu. Jadi semakin dilarang biasanya semakin dikerjakan. Nah itu alhamdulillah berarti anak kita, anak antum itu semuanya dalam keadaan baik, normal, dan itu satu kesyukuran. Jadi semakin dia aktif atau semakin dia tidak nurut itu berarti sebuah kesyukuran bahwasanya itu tanda bahwasanya dia itu sehat gitu, tanda bahwasanya dia itu sedang menjalani proses perkembangan dia. Yang paling penting dalam mendidik anak adalah doa ibu itu paling mujarab ya. Saya tuh ngerasa doa orang tua itu mungkin karena ridho kiai kita, ridho guru kita, ridho orang tua kita lah mungkin kita bisa sampai saat ini bisa seperti ini gitu. Antum kalau marah dalam hati antum harus tetap mendoakan ya. Gitu. Kamu gimana seperti itu? Ya Allah, moga-moga nanti jadi orang bermanfaat gitu. Atau semakin makin dia ngeselin, semakin antum kencengin doanya. Barangkali dari doa-doa itu antum itu nanti yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya yakin satu atau semua dari antum punya pengalaman dari doa orang tua mana yang doa orang tua antum yang bagian mananya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin tidak saat ini dikabulkannya, mungkin kelak ketika anak-anak antum sudah dewasa, antum sudah tidak ada, ya Allah, marahlah, tapi tetap di dalam hati itu doakanlah kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendoakan? Ya tidak sekarang, mungkin kelak akan dikabulkan doanya. Seperti itu mungkin Ustazah Mirna. Baik, ini kami juga mengundang bagi rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom ya, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, dipersilakan. Atau sharing mungkin. Boleh. Ya, kita biasanya kalau sharing itu lebih mengena gitu. Tidak harus bertanya, mungkin ada sharing pengalaman yang kita bisa mengambil hikmah itu dari situ. Oke, boleh Ustazah. Jannah ya. Ibu Diren mungkin. Oke, Ustazah, ya menanggapi kata-kata yang umum nih Ustazah, biasanya sabar itu ada batasnya tahu. Nah, itu Ustazah gimana itu Ustazah? Padahal kan sebetulnya nggak ada batasnya, tapi kadang keluar kalimat seperti itu karena saking gregetnya gitu Ustazah. Kayak Ustazah. Iya Ustazah, itu normal, itu manusiawi, ya itu wajar, jangan disabar-sabarkan ya. Ya itu wajar. Ya, sabar itu ada batasnya. Sebetulnya saya juga bingung batasnya sampai mana. Maksudnya sudah tidak ada batasnya, maksudnya udah selesai gitu ya, udah nggak bisa sabar lagi. Mungkin maksudnya gitu ya. Mungkin nggak bisa sabar lagi. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, nanti sudah selesai, Ustazah. Sudah selesai, nggak akan ada tahapan lagi untuk
lebih menuju ke sabar yang nilai sabar itu nggak akan ada lagi gitu. Ya, Nggak nilai dapat sabar itu Ustazah. nggak akan ada lagi. Yang penting antum yakin ya, karena sulit ya kalau kita kayak kalau kita definisikan kemudian kita panjatkan kayak teori gitu ya, kayak pembagian apa kecerdasan gitu ya, mungkin yang paling tinggi mencipta, yang paling rendah misalkan apa menghafal atau apa gitu, ada 7 tingkatan itu misalkan tidak bisa mungkin seperti itu, tapi itu adanya di kontemplasi jiwa kita dengan jiwa kita. Antum kalau kayak gitu baca buku sirah, Ustazah. Antum baca buku sirah orang-orang yang pengalaman orang-orang soleh dari para anbiya ya, bagaimana kisahnya ayahnya Nabi Yusuf ya, ketika harus terpisah, kemudian dia baru mencium baunya saja itu kayaknya ini anak saya, itu bagaimana rasanya Nabi Ayub ya, kita buka lagi, tapi itu karena kita sudah usia saat ini, bukan itu sebagai cerita saja, bukan seperti kisah ya, tapi kita ambil ibroh dari situ. Jadi kalau tidak bisa kita mendalami dengan Al-Quran, kita bisa membaca dari literatur pengalaman orang-orang soleh, para nabi, sehingga di situ kita bisa terbuka. Oh, sebetulnya yang kita hadapi ini mungkin tidak seberapa dari kesabaran para nabi yang sudah disebutkan yang paling sabar itu tingkatannya adalah para nabi, karena ujiannya makin tinggi. Dan mungkin kalau misalkan Rasul itu, kalau kita panas gitu ya, itu kalau diceritakan bahwasanya kalau sakitnya Nabi itu 2 kali lipat sakitnya kita. Ya, ibaratnya ujian Nabi itu 2 kali lipatnya ujiannya dari manusia biasa. Yaitu kita sudah memiliki tuntunan, ada baiknya kita memahami dan membaca itu ya, penting agar kita itu pengetahuannya lebih luas sehingga kita bisa lebih komprehensifnya, bisa lebih pahamnya itu lebih dalam lagi gitu. Mungkin itu Ustazah. Semoga bisa menjawab ya Ustazah. Mohon maaf. Syukran. Itu ada lagi Ustazah Mirna, ada di kolom chat. Maksudnya mungkin saya tambahkan juga ya, sharing. Kalau tadi Jana kan nanya sabar itu ada batasnya enggak. Tadi mungkin saya sampaikan ya, ada 2 ayat ya. Kalau tadi 1 ayat sudah saya sampaikan. Jadi kadang-kadang ini jadi memotivasi saya untuk mengingatkan untuk sabar itu yang tadi ya. Assalamualaikum bima sabartum, yang pertama itu yang akan disampaikan malaikat pada saat menyambut kita, insya Allah kalau kita termasuk dalam golongan orang yang sabar nanti. Sama yang kedua itu tadi menurut saya kan ada tadi tentang kisah ya. Ini kalimat yang disampaikan Nabi Ismail kepada ayahandanya Nabi Ibrahim ketika akan disembelih gitu ya. Kalimatnya, ayatnya, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu menurut saya, karena itu bentuknya kayak kalimat langsung, saya bilang, seorang anak bilang ke ayahnya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan menemukan saya bahwa saya tergolong kepada orang-orang yang sabar. Di situ saya melihat kayak ada makna keikhlasan, ada kepasrahan. Saya sabar nih ya Allah untuk menyatakan ini, wahai ayahanda gitu, jangan sampai engkau merasa ragu untuk melakukan perintah daripada Allah gitu. Itu mungkin tambahan aja ya, jadi salah satu penyemangat mungkin ya bisa jadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Bay. Ustazah, terkadang kita diam karena lelah dengan berbagai masalah yang terus berulang. Apakah itu sudah disebut bersabar? Maksud kami lebih baik diam supaya bisa fokus mengerjakan hal yang lain yang harus diselesaikan daripada bergelut pada hal yang sama dan menyakitkan. Jadi sudah berulang, terus akhirnya udah gitu kan, istilahnya mungkin didiamkan, terus alihkan fokus kepada yang lain. Apakah itu juga termasuk sabar gitu? Ya, baik, terima kasih. Jadi ada permasalahan, kemudian didiamkan, apakah itu sudah termasuk bersabar ya? Itu sebenarnya kalau firman Allah Subhanahu wa taala tentang sabar itu konteksnya sangat luas ya, seperti yang tadi kita sudah bahas, itu banyak sekali.
termasuk di dalamnya itu adalah untuk tidak berselisih. Ya, tidak berselisih itu juga termasuk dari rangkaian proses untuk menuju bersabar. Ya, tidak berselisih atau karena sebetulnya sabar itu kuncinya itu biasanya pada lisan ya. Misalnya lisan, karena kalau kita itu bersabar itu biasanya tertutup ya. Kalau tidak bersabar itu akhirnya lisannya itu terbuka. Jadi dengan diamnya antum dengan sebuah permasalahan itu, insya Allah itu termasuk dari tingkatan sabar yang dianjurkan ya. Jadi kita tidak berselisih, kemudian itu kan kalau jaza itu ya, kita itu tidak berkeluh kesah ya, kan berarti itu kan semuanya lisan ya, berkeluh kesah, kemudian niahah, berteriak-teriak, kemudian tidak yakin. Nah, itu merupakan lawan dari sabar itu sendiri. Ya, insya Allah dengan ketenangan hati sambil kita berkontemplasi, kita diam, semoga bisa menemukan jalan keluarnya yang kita inginkan. Ya, pokoknya diingat saja semua yang datang ujian itu min indillahi, walaisa min ghairillah. Semuanya min indillah, semuanya itu datang atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan arruju ilallah, kita balik lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tempat kita berkeluh kesah. Antum dengan diam, tapi antum juga harus tetap iringi dengan ibadah mana yang antum nikmat ya. Mungkin antum nikmatnya itu sholat tahajud, ada juga mungkin yang nikmatnya itu dengan bersedekah, sambil diperkuat dari sisi yang antum nyamannya itu di mana. Ya, kalau kan ada yang orang itu nyamannya itu dengan dia dekat dengan Al-Quran. Ada juga yang nyamannya orang itu dengan sholat. Jangan sampai kita tidak punya silah, tidak punya perisai. Kita harus punya perisai. Kita ini mau berperang, ya, berperang untuk menghadapi makhluk yang senantiasa menguji dan menggoda itu dari kanan, kiri, depan, belakang. Kita jangan sampai berperang tanpa senjata. Jadi siapkan kalau mau berperang, siapkan alatnya, siapkan perisainya, siapkan taktiknya. Nah, itu kita mau menghadapi musuh-musuh dari godaan setan, dari rasa malas, rasa lalai, dan lain sebagainya. Ya, wattonu anfusakum bisobri, pokoknya letakkan sabar itu di dalam hati antum semuanya. Jadikan itu hal yang utama dulu, pelan-pelan. Nanti semakin ke sana itu akan biasa, oh cuman segini gitu. Atau oh ini berarti nilai kemarin itu saya diuji itu nilainya oh baru saat ini kita dapatkan. Ya, insya Allah dengan yakin kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu, terima kasih saya atas kesempatannya ini, teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mau sharing, saya silakan. Iya, Ustazah ini Edith, sehat? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, mantap, mantap. ya ini ada Tuna ya, Narul Karimah coba sharing juga di chat. Jadi dengan setelah mendengarkan penjelasan dari Ustazah Bangun, ternyata beliau ini tentang marah pada anak ya tadi ya, sembari mendoakan, ternyata teringat lagi dengan kisah Syekh Utsaimin yang diomeli oleh ibunya. Katanya di akhiran omelannya, ibu itu selalu mendoakan semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram, dan qadarullah doa ibunya itu diijabah Allah. Nah itu ya, kita juga mungkin sering mendengar tentang itu. Dan tadi juga Ustazah Bangun juga cerita ya, aduh ternyata kadang kita kalau sudah melewati kelihatannya berat sekali ya, besar sekali, tetapi saat kita sudah melewati masa cobaan itu atau yang harus kita perlu sabari ya istilahnya, kita hadapkan dengan kesabaran, setelah kita lewat ternyata hanya segitu gitu ya, tapi disitulah kita mungkin belajar belajar untuk meningkatkan tingkat level kesabaran kita ya.
Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan dari rekan-rekan atau Diren mungkin dibantu ya di YouTube barangkali ada pertanyaan. Saya sebenarnya juga mungkin ini sharing ya sedikit. Kalau tadi banyak yang kita hadapi, orang kadang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Ini sebenarnya celutukan teman-teman sih ya. Ini pertanyaannya sebenarnya buat saya juga katanya. Bagaimana cara saya untuk memanage perasaan diri sendiri ya, bersabar sama diri sendiri gitu. Contohnya ya supaya istilahnya tetap konsisten, tetap bisa ya kelihatannya mungkin oleh orang lain terlihat baik lah ya, misalnya selalu berprestasi atau ya apapun lah ya yang dilihat secara duniawi ini bagus atau indah gitu ya. Sebenarnya mungkin kita tadi sekali lagi kita tetap niat dari awalnya apa, target tujuan kita apa dalam menjalaninya, ya kita sabar untuk menjalannya walaupun ya orang tidak pernah tahu ya, pasti tidak akan pernah tahu setiap dari kita apa yang kita hadapin, apa yang kita rasakan gitu kan. Tidak selamanya apa yang kita, misalnya contoh saya misalnya, kok kelihatannya Mirna enak banget ya gitu ya, kayaknya mulus, kayak nggak ada ujian. Nah padahal ya mungkin saja orang itu tidak tahu sebenarnya ujian apa sih yang sebenarnya saya hadapi. Cuman sekali lagi setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Mungkin istilahnya saya diuji atau saya dicoba ditingkatkan lah ya level kesabaran saya melalui misalnya kehidupan yang masih seperti ini, misalnya contoh seperti itu. Ada yang oleh anak-anaknya, ada yang oleh masyarakat setempatnya ya, ada ya, karena teman-teman juga ada yang berusaha berbisnis, mengembangkan bisnisnya, mencoba untuk mengembangkan masyarakat di sekitarnya, ternyata penerimaan masyarakat tidak selalu baik. Ada saja yang menerima dengan kurang baik. Itu ya. Mbak Ica, ini sebentar, saya cek dulu, barangkali sudah ada. Ini sebenarnya di forum kita ya, di majelis kita malam hari ini, kita sama-sama untuk saling mengingatkan ya, bagaimana kalau kemarin saya dengar kajian ya, jikalau di dalam Al-Quran itu hanya ada satu surat, maka surat itu Al-Asr. Dan salah satu ayatnya kan watawasau bil haq, watawasau bis sober. Kenapa sih sabar gitu? Kita diminta untuk saling menasehati dalam kesabaran, tidak hanya kebenaran. Berarti kan ada sesuatu yang istimewa dalam kesabaran itu. Sampai-sampai dalam ayatnya itu sendiri bisa disejajarkan gitu ya dengan yang lainnya. Bukan kenapa sih tidak diminta untuk saling menasehati dalam misalnya ibadah atau ibadah tertentu ya maksudnya. Makanya tadi kan Ustazah bilang di awal ya, ternyata setiap ibadah itu ternyata ada nilai sabarnya sendiri. Sabar untuk menjalankannya secara konsisten, sabar untuk tidak menampakkannya kepada orang lain, sabar untuk tidak sabar untuk terus-menerus melaksanakan, itu yang paling sulit juga sih ya. Nah itu, ini kembali mengingatkan, jadi sama-sama di malam hari ini kita watawasau bis sober, mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Baik, sudah Bapak mungkin ini sudah menunjukkan waktu cukup larut malam, barangkali di akhir kita akan cukupkan, tapi kami minta ya mungkin sebagai closing statement dari Ustazah untuk kita semua. Kita sudah banyak mendengarkan, tapi mungkin pamungkasnya di akhir. Monggo silakan Ustazah bangun. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Mungkin ada satu yang terakhir yang ingin kami sampaikan, jadi yang adalah paling penting adalah wasbir ala ma asobak, ya. Bersabar terhadap yang lampau, jangan diingat-ingat lagi. Ya, jalani yang sekarang, syukuri yang sekarang, dan rencanakan untuk masa depan. Jadi kalau Allah banyak berfirman di dalam Al-Quran itu, afala ta'qilun, ya,
ta'kilun, kenapa di situ ta'kilun menggunakan fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu kan berarti saat ini dan ke depan. Jadi terus kita itu harus menggunakan akal kita, ya kita sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan akal untuk berpikir. Jadi berpikir untuk menjadikan akal kita itu lebih bermanfaat lagi, lebih rasional lagi, dan lebih bersyukur. Dan insya Allah dengan bersabar itu tidak ada yang sia-sia. Yang kita lihat itu buruk, insya Allah sudah Allah siapkan pahalanya itu di depan jauh nanti. Belum disiapkan saat ini, berlomba-lombalah dalam kebaikan dan kesabaran, dan insya Allah kita akan bertemu dalam suasana yang lebih baik dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, alafu minkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya hikmah yang kita sama-sama dengar, sama-sama kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya didengar, tapi dipahami, dijalankan, lalu juga tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, juga dibagikan dengan yang lainnya, orang-orang terdekat kita, siapapun, selagi kita punya ilmu dan itu bisa menjadi manfaat, kita menjadi wasilah atas kebaikan itu, apa salahnya kita untuk sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita di malam hari ini, di malam Ramadan yang ke-17 ya. Besok insya Allah dengan nuzul Quran juga, bebarakati Quranil Karim, kita bisa mendapatkan kebaikan ya nanti, syafaat Rasul juga kelak di akhir-akhir. Terima kasih, kita akhiri dengan istighfar mungkin ya 3 kali sama-sama, karena mungkin kita tidak luput juga dari kesalahan dan hilaf selama majelis ini berlangsung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran ala ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah Bangun. Syukran Ustazah Bangun. Syukran Mirna. Masya Allah. Syukran Ustazah. Jazakumullah Syukran. semuanya. Nanti kita silaturahim ya. Ya, dari adik kelas, kakak kelas ini Ustazah Bangun pemersatu. Barakallah. Semua. Syukran Ya, semuanya. Jakarta harus kapan-kapan mampir kayaknya ke tempat Ustazah Bangun nih. Silaturahim Harus ya, bareng. mampir Ya, ya. insya Allah Ustazah. Syukran. Saya pamit ya Ustazah ya. Terima Ya, kasih. Ustazah. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya teman-teman.